Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai aborsi dalam hukum kesehatan di Indonesia. Mulai dari latar belakang, dasar hukum, konsep aborsi, hingga analisis kasusnya. Apa itu aborsi? Aborsi adalah tindakan mengakhiri kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Di Indonesia, aborsi pada umumnya dilarang kecuali dalam kondisi tertentu seperti kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Pengaturan dibuat ketat karena resiko medis, moral, dan hukum yang tinggi. Di sini ada dasar hukum aborsi. Landasan hukum yang mengatur aborsi yaitu ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di pasal 75-77, larangan dan isi pengecualian aborsi. Yang kedua, Pengaturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Syarat, tata cara, dan fasilitas yang boleh melakukan aborsi. Yang ketiga, Permenkes Nomor 3 Tahun 2016. Petunjuk teknis pelayanan aborsi aman. Intinya, aborsi hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu dan dengan prosedur ketat. Konsep dan jenis aborsi itu ada 3 macam. Yang pertama, aborsi spontan. Terjadi alami tanpa tindakan manusia. Penyebabnya kelainan janin, infeksi, gangguan kesehatan ibu, atau trauma. Tidak ada unsur pidana, penanganan bersifat medis demi keselamatan ibu. Yang kedua, aborsi buatan atau provokatus. Itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, aborsi provokatus medicalis atau legal. Diizinkan hukum untuk menyelamatkan nyawa ibu atau akibat perkosaan. Syaratnya, konseling, pemeriksaan medis, informed consent dilakukan oleh tenaga kesehatan berwenang di fasilitas memenuhi syarat. Satu-satunya aborsi yang legal. Yang kedua, aborsi provokatus criminalis atau ilegal, dilakukan tanpa indikasi medis atau tidak sesuai dengan prosedur hukum. Dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun non-tenaga kesehatan. Diancam pidana menurut pasal 194 Undang-Undang Kesehatan dan pasal 346 sampai 349 KUHP. Yang ketiga, aborsi terapeutik, dilakukan karena kondisi medis serius, preeklamsia berat, kanker, atau janin tidak dapat hidup. Termasuk tindakan yang diperbolehkan bila memenuhi syarat hukum dan etik. Di sini ada contoh kasusnya. Ada seorang perempuan korban perkosaan usia kehamilan 6 minggu datang ke rumah sakit. Secara hukum, ia memenuhi syarat aborsi sesuai peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014. Namun, rumah sakit tidak memiliki tenaga terlatih sehingga tidak melakukan tindakan dan tidak merujuk. Korban akhirnya melakukan aborsi ilegal dan mengalami komplikasi berat. Analisis hukum. Rumah sakit wajib untuk merujuk ke fasilitas yang memenuhi syarat sesuai pasal 31 Pengaturan Pemerintah 61 tahun 2014. Aborsi ilegal di luar negeri, fasilitas kesehatan adalah tindak pidana pasal 194 Undang-Undang Kesehatan, pidana bagi pelaku aborsi ilegal. Untuk pasal 346 sampai 349 KUHP, pidana bagi perempuan, pelaksanaan atau pihak yang membantu. Hak reproduksi korban tidak terlindungi karena kegagalan sistem merujuk. Jadi, kesimpulannya adalah aborsi pada dasarnya dilarang kecuali kondisi tertentu menurut undang-undang. Aborsi ada 3 jenis. Yang pertama, spontan, provokatus atau medicinalis, dan kriminalis, dan terapeutik. Aborsi legal hanya untuk keselamatan ibu dan kasus pemerkosaan, serta harus mengikuti prosedur ketat.
Tenaga kesehatan wajib memahami aspek hukum dan etik dalam pelayanan aborsi. Demikian penjelasan mengenai aborsi dalam hukum kesehatan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada yang salah, saya minta maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.